Cuman karena tadi plonga-plongo tadi gitu ya, maksudnya gitu ya. Tidak maksud begitu loh ya. Ini maksudnya apa tadi istilahnya tadi apa itu? Istilah tadinya apa? Melentar itu plonga-plongo itu mungkin gitu. Terus akhirnya diserahkan ke Ki Demang itu gitu. Oke, siap. Bisa maju. Jadi nunggu titi mangsane. Titi mongso. Oh, nah, titi mongso. Lanjut ya. Lanjut. Oh, berarti waktu itu masih Pak Harto. Jadi sudah direncanakan untuk menerima Upakarti Nasional yang diserahkan oleh Pak Harto di Istana Negara. Tapi gagal pemirsa. Terjadi reformasi gitu loh. Yang Cokro ini dalam perjuangannya mengembangkan batik bakaran ini terakui secara nasional ya. Itu pada 2008 pada saat idenya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau selain membatik, beliau juga mempelopori untuk membuat batik-batik. Artinya begini, ketika misalkan diundang di daerah lain, beliau ngajar batik, di situ beliau menciptakan suatu batik sesuai dengan ikon yang dikenal di wilayah tersebut. Nah itu nanti jadi cikal bakal atau merek ikon dari jenis batik yang ada di daerah itu. Nah, beliau maestronya. Ini istilah baru tuh, batik dan dibatik. Ingat bahasa gitu. Lanjut ya. Setelah itu tahun 77 kita sudah pisah rumah dari ibu. Nah, ini dulu bekas rumahnya yang saya. Oh, ini bagi yang namanya Toreman Cokro Satmoko. Maka saya beri nama Cokro itu. Terus kita memproklamirkan kita sudah siap untuk dijual belikan hasil kita. Batiknya gitu. Itu mulai tahun 77 pemirsa gitu. Hanya 2 tahun dari pernikahan tuh langsung adol. Cuman waktu itu belum ada online, jadinya masih piye gue yang cara menjualnya beda. Tular tinular. Oh tuh getok tular. Getok tular gitu. Oke, lanjut ya. Iya. Terus tahun 77 tahun 83 berarti 6 tahun kemudian baru tercium dinas perindustrian. Kalau Bakaran sudah ada batik seperti itu. Berarti tunggu dulu atau mungkin jangan-jangan tahun 8 berapa tadi? 83. 77 83 itu mungkin memang perindustrian baru berdiri barangkali yang. Atau kementeriannya mungkin sudah ada ya? Sudah ada. Oh iya. Ada. Perindustrian sudah ada. Ya. Terus lanjut. Terus langsung menghubungi saya gimana kalau ini diperluas, artinya orang-orang bisa direkrut untuk belajar membatik yang dipandu oleh dinas perindustrian. Saya usul kalau memang itu diperkenankan seperti itu dan disponsori oleh perindustrian, alangkah baiknya kalau tidak desa Bakaran Wetan, harusnya Bakaran Wetan Bareng Kulon, soalnya sebelum ada Bakaran Wetan Bareng Kulon itu kan utuh Bakaran. Kan seperti itu. Nah, mulai berpisah jadi Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon tahun berapa ya? Ya kira-kira ya setelah Babat Talas sudah jadi desa, itu kan kelebaran, lebar wilayahnya terlalu lebar dibagi 2, Wetan dan Kulon. Yang Wetan dipandigani oleh Nyi Danowati Nyai Ageng Siti Sabira. Yang Bakaran Kulon diserang adiknya namanya yang Kek Truno tadi. Ya. Cuma Kek Truno itu nggak bisa jadi pemimpin. Jadi termasuk apa istilahnya ngelentar ya. Ngelentar itu apa kira-kira ya? Ngelentar itu apa Pak? Ya kayak ya terbengkalai. Pemerintahannya terbengkalai. Terus di situ ada tokoh yang namanya Kek Demang, orang-orang pribumi. Terus itulah diangkat menjadi pelopor desa. Sekarang ya Bakaran Kulon ini udah nyanyi ya Kek Demang itu tadi. Oh, justru malah lagi. Yang disebut sebagai Kek Demang
apa istilahnya cikal bakal desa Bakaran Kulon itu malah Ki Demang itu tadi. Ki Demang. Itu ada kaitannya dengan kayak Truno betul? Enggak, itu pribumi kok. Oh, pribumi. Nek kayak Truno ini itu pelarian dari Majapahit anaknya tuh. Adik. Cuman karena tadi plonga-plongo tadi gitu ya, maksudnya gitu ya. Tidak maksud begitu loh ya. Ini maksudnya apa tadi istilahnya tadi apa itu? Istilah tadinya apa? Melentar itu plonga-plongo itu mungkin gitu. Terus akhirnya diserahkan ke Ki Demang itu nggih. Oke, siap. Bisa maju. Oh, maju nggih. Berarti terus mulai tahun 80-an ke atas, 83 ke atas ini udah tercium oleh industri nggih. Dinas Perindustrian, lalu batik Bakaran ini dikembangkan. Dan meliputi seluruh wilayah Bakaran. Mengurusi 10 orang dari Wetan, 10 orang dari Kulon. Setelah itu pertama kali nggak ada kemajuan sama sekali. Terus 84 diulangi kembali, juga tidak sesuai harapan. Terus 85 itu bibit-bibit ada, cuma nggak maju. Terus saya dikirim ke Balai Batik Jogja waktu itu untuk mempelajari tata warna. Pewarnaan. Tahun berapa itu ya? 85. Jadi tahun 85 jenengan dikirim ke Jogja untuk belajar pewarnaan khusus. Soalnya kalau desain kan saya sudah bisa. Jadi hanya khusus mempelajari. Terus daripada nunggu-nunggu teman-teman nggak terus kita langsung aja. Ayo kebobot aja. Kita kan sudah punya modal. Jadi dulunya itu seperti ini, kan yang kuno termasuk pakemnya. Pakem kuno. Terus bisa tata warna. Monoton ya ini, enggak gelem jadi orang ya ini. Kalau sekarang kan konsumen bisa jalui. Oh gitu ya. Jadi dulu ini katakanlah ini batik jenis pakem ya, pakem ya. Kemudian perkembangan sekarang itu pembeli, konsumen bisa pesan batik sesuai pewarnaan yang mereka suka. Dan yang bisa membuatkan itu. Bisa. Wah, berarti ini beliau ini adalah tadi katakan bahwa beliau ini adalah maestro batik. Artinya begini, beliau selain membatik, beliau juga mempelopori untuk membuat batik-batik. Artinya begini, ketika misalkan diundang di daerah lain, beliau ngajar batik, di situ beliau menciptakan suatu batik sesuai dengan ikon yang dikenal di wilayah tersebut, ya, di lokal itu. Nah itu nanti jadi cikal bakal atau merek ikon dari jenis batik yang ada di daerah itu. Nah beliau maestronya. Jadi pemirsa kalau pengen belajar batik, datang ke yang Cokro ini. Nah, jangan khawatir, telepon ke admin Bunga Dharma, nanti diantar ke sini, gitu loh. Nanti diantar ke sini. Bisa belajar, bisa kerjasama dan ada banyak ya. Begitu ya, nggih. Nggih, siap. Jangan khawatir, iki nek engko santai wae pokoknya. Asik aja pokoknya gitu loh. Nggih, lanjut ya. Setelah sampai mana tadi? Sampai 85 ke Jogja. Ya, setelah kita bisa mempelajari, terus produk kita tingkatkan waktu itu. Kita tingkatkan. Tapi teman-teman Bakaran ternyata belum bisa diajak untuk maju. Ya, saya itu usul sama kepala pemerintahan kabupaten supaya ini digalakkan bagaimana caranya. Soalnya saya tuh punya inisiatif, kalau di rumah sendiri tidak mengenal, apalagi tetangga kan gitu kan. Artinya kalau pemerintah daerah sendiri enggak memberi ruang untuk memasarkan, itu lain daerah tidak kenal. Tidak gitu kenal. Belum ada online soalnya ya. Belum ada online ya. Iya itu. Tapi kandas seperti itu. Kandas sampai tahun 1994 itu baru ada angin segar. Nah itu wind of change. Itu itu kita ambil dari cerita pertama kali hari jadi Kota Pati. Oh, hari jadi Kota Pati tahun 94 ya? 94. Bukan 95 tuh ya? Enggak. 95 tuh ya? Enggak. Iki ngotot pemirsa. Itu Gubernur Suwardi, ya itu Pak Gubernur Suwardi itu datang. Waktu itu tahun 94 itu ya? 94. Nah terus
Tahun 94 itu Pak Soehardi datang, saya dipanggil. Wah, dipanggil. Dipanggil, terus tanggal 14 diundang ke Simpang 5 Semarang Nggih. untuk menerima upakarti daerah bernama Biasana Bekti Upra Pradana. Wah, jenenge kok angel ya. Orang apa pemirsa itu nanti bisa dilihat foto-fotonya nggih. 94. 94 nggih. Kalau jangan 95 jangan, mau dokumennya masih. Kalah kasunyatan loh. Soalnya begini pemirsa, pada tahun itu pertama itu aku juga ikut masalahnya. Aku ikut menonton tuh. Kalau nggak salah waktu itu sempet bupatinya itu Sunarji kalau nggak salah. Betul kan ya? Waktu itu bupatinya Sunarji. Nah waktu itu pas istilah napak tilas perpindahan Keraton Pati dari Kemiri ke Kaburungan itu sempat doprok itu. Iya, itu doprok itu anunya itu keretanya itu doprok. Itu keretanya doprok. Aku sempat lihat itu 94. 94 ya. Bukan 95 ya. 94. Terus saya dianugerahi piagam dan piala itu dari Gubernur Suwardi. Nggih, siap. Seperti itu. Lanjut. Terus 4 tahun kemudian delalah maju. Soalnya kayak dinas pariwisata waktu pesan. Waktu itu moncar-moncare Sabta Pesona. Oh, Sabta Pesona. Dengar. Nah, itu kan ada lambangnya. Nah, itu untuk baju kantor pariwisata. Tapi Pak Bupatinya juga belum bisa mendukung. Wah, sulit untuk menembus itu. Jadi apa saja yang belum wayahe itu kok memang sulit. Oh, ya, seperti itu loh. Jadi nunggu titi mangsane. Titi mongso. Oh, nah, saya titi mongso. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, setelah 19 saya dianugerahi upakarti daerah, 4 tahun kemudian 98 reformasi ya. Nah, itu kan termasuk sudah bisa diangkat menjadi upakarti nasional waktu itu. Sudah layak. Oh, soalnya sudah berkembang. Oh, bisa mengembangkan. Batik bakaran ini sudah berkembang. Walaupun masih kecil tapi sudah berkembang. Nah, itu kategori pelestari budaya batik itu sudah bisa dikatakan layak untuk mendapat anugerah upakarti tingkat nasional. Namanya apa ya? Namanya ya upakarti nasional itu aja. Oh, upakarti nasional. Ya. Tapi sayangnya waktu itu bulan Mei itu sudah diurusi sama Pak Gubernur. Karena 14 Agustus itu penerimaannya di Istana Negara. Waktu itu masih Pak Harto. Oh, berarti waktu itu masih Pak Harto. Jadi sudah direncanakan untuk menerima upakarti nasional yang diserahkan oleh Pak Harto di Istana Negara. Tapi gagal pemirsa. Terjadi reformasi gitu loh. Lanjut ya. Setelah 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian berarti 2008. Di Presiden Pak SBY. Oh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu baru ada upakarti nasional kembali ya. Saya karena sudah terdaftar, maka kepemimpinan Pak SBY saya dipanggil ke Istana Negara. Cuma penyerahannya itu seharusnya itu di bulan apa ya dulu ya, di bulan Agustus, cuma diundur sampai Januari 2009 karena ada urusan negara, jadi sampai diundur sampai tanggal 7 apa 9 yuk, ada tanggalnya Pak. Nah itu terus menerima upakarti nasional. Upakarti nasional itu termasuk saya itu sudah dicatat di tingkat emas negara. Pelestari budaya. Wah, nah ini Eyang Cokro ini dalam perjuangannya mengembangkan batik bakaran ini terakui secara nasional ya. Itu pada tahun 98.
2008 pada saat SD-nya Pak SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena pada 98 tertunda yang seharusnya dapat upah karti nasional, terus terjadi reformasi batal, lalu tampil kembali pada tahun 2008. Presidennya sudah ganti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ya. Nah, ini beliau ini tokoh nasional batik. Yaitu perjalanan batik bakaran ceritanya. Kalau sampai sekarang ini sudah betul-betul sudah dikatakan berkembang, bukan di Bakaran saja, tapi sudah melebar ke kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Pati. Oh, gitu seperti itu. Oh, berarti sekarang ini sudah hampir beberapa wilayah di Kabupaten Pati ini sudah banyak yang batik. Mengembangkan batik. Jadi batik ini sudah tingkatnya sudah kabupaten sebagai warisan budaya ya. Iya. Nah, beliau ini adalah tokohnya, maestronya. Sekali lagi, kalau panjenengan ini belajar batik, monggo silakan datang. Mau pesan batik, monggo silakan datang, gitu loh. Ini bisa menghubungi admin Bunga Dharma itu nanti. Itu. Jadi itu dari tahun 2008 itulah mulai terjadi pengembangan. Iya, sudah booming. Sudah booming, ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi berarti sekarang contoh-contoh batik yang sekarang itu seperti yang mana ya? Ya, yang ini yang modern termasuk ini. Ini yang modern, ya? Iya, yang ini modern, ya. Nah, yang ini yang masih dokumen kuno. Kalau sekarang dalam tingkatan sekarang ya, apakah misalkan kan pemerintahan Kabupaten Pati, apakah pemerintahan Kabupaten Pati secara apa itu misalnya seragam itu sudah memakai batik dari Bakaran atau betul? Iya. Oh, sudah begitu ya. Waktu Bupatinya Pak Haryanto. Pak Haryanto itu memang punya ide batik harus betul-betul dikembangkan. Sesuai harapan saya. Dan bisa Pak Haryanto bisa memelopori memang untuk betul-betul ikut mengembangkan batik itu sendiri. Contohnya waktu itu saya diundang untuk ini membuat seragam pegawai negeri PNS. Tapi itu kalau dari saya sendiri saya nggak harus dilombakan. Oh, kan gitu. Kalau dilombakan nanti kan mantap gitu. Kalau saya sendiri kan individu. Setelah dilombakan, kalau nggak salah ada 32 motif. 32 motif. Dari pembatik. Dari pembatik saya sendiri hanya satu. Ada yang 2, orang satu itu ada yang motif 2. Saya hanya satu tok. Saya beri judul Bumi Minatani. Tapi Minatani. Kan ada filosofinya tertulis. Gitu. Seperti itu. Karena Minatani, Mina itu ikan, tani dalam arti pertanian. Jadi Kabupaten Pati itu tanahnya kan ada lautnya. Wilayahnya itu geografisnya ada laut, ada pertanian. Ada pertanian, daratan dan pegunungan. Nah, daratan dan pegunungan itu terdiri ada sayur-mayur, ada telo, ini itu Pati Bumi Minatani ya. Batik Pati Bumi Minatani dulu ya. Itu yang yang lolos itu, yang dapat nomor ya itu. Terus akhirnya jadi ikon. Iya. Jadi ikon Pati Bumi Minatani. Jadi itu sekarang panjenengan kalau klik di Google mungkin Pati itu dikenal sebagai Bumi Minatani. Nah, itu salah satu mungkin karena itu ya. Iya, gitu loh. Jadi panjenengan semua bisa klik pemirsa untuk mengetahui Pati Bumi Minatani termasuk ditandai dengan adanya Pati Bumi Minatani. Nah, setelah itu ya ada-ada saja, maksudnya ada seragam kantor yang saya sendiri ingin menampilkan desain apa, jadi bisa pesan pemirsa. Termasuk ini sekedar tambahan. Nah, batik yang kupakai, nah ini apa namanya yang single ya? Single atau ikat kepala. Single atau ikat kepala. Ini adalah karya beliau berdasarkan ilham katanya. Berdasarkan ilham. Motifnya apa ya? Motifnya itu beras kecer. Nah, ini motifnya beras kecer. Pakai logo Bunga Dharma. Ini pemirsa, ini tak promo ya. Jadi ini ada logo Bunga Dharma. Hanya bayangan, saya tahu di
sepeda motor. Ya, Loh, ya. kok ini ya kira-kira? Nah, itu ilhamnya keren tuh. Jadi ini batik ini, single ini atau ikat kepala ini itu berdasarkan petunjuk. Berdasarkan petunjuk lah tentang motifnya itu beras gecer. Tapi waktu itu beliau belum tahu kalau ada logo Bunga Dharma. Nah, pada saat aku main ke sini, ya, beliau melihat logo Bunga Dharma yang ada di sepeda motor. Lah ya ini, gitu. Lah ya ini logonya. Dan dibuat jadilah ini, gitu. Jadilah. Lah, sekarang begini, karena ini termasuk ini adalah ikonnya Bunga Dharma, batik ini. Jika jenengan mau pesen, boleh. Sama beliau. Bunga Dharma jadi anunya aja ini, jadi ada marketingnya tok. Jadi beras kecer itu filosofinya apa ya? Disuruh untuk mengumpulkan supaya tidak kecer. Jadi berkecer kan di mana-mana itu kecernya itu. Nanti bisa bersatu kan itu. Oh, filosofinya luar biasa pemirsa. Kalau menyatu nanti ya dalam wadah Bunga Dharma itu. Kira-kira seperti itu. Seperti itu kayaknya. Saya itu. Tapi nggak tahu. Kayak ngono kok elek men ya anune bayangan ini, bayangan logonya itu. Tapi setelah melihat di sepeda motor itu lho kok iki. Jadi beliau ilhamnya itu merasa itu logonya kok seperti itu, kita kok elek loh. Tapi begitu melihat aslinya logo dia ternyata bagus dan dibuat. Seperti ini. Jadi ini ikat ini tidak apa single ini tidak main-main Saudara. Ora sak baene jadi. Jadi hanya buat satu, saya potong dua untuk Kang Mas Yatman sama Bapak. Jadi ada dua yang dibuat untuk katakanlah ikon dulu, yaitu satu untuk diriku dan yang kedua untuk Resi Bunga Dharma. Jadi seperti itu pemirsa, ini cerita lengkap beliau. Ini tadi lengkap ya ceritanya tentang batik, tentang kampung, asal usul dan cerita zaman dari peralihan Majapahit ke sini ya, ke era kekinian itu diceritakan. Tetapi ini mohon dimengerti ya, bahwa ini cerita dongeng. Artinya cerita dongeng ini adalah cerita tutur turun temurun. Ya. Mungkin di dalam literasi mungkin tidak ada. Ya. Mungkin di dalam catatan sejarah atau literasi atau di sekolah mungkin versinya berbeda. Tetapi dalam cerita tutur yang dialami oleh salah satunya adalah Eyang Cokro, sekarang usianya beliau 72 tahun. Ini adalah berdasarkan cerita dongeng. Nah, cerita dongeng itu berasal dari kata meskipun di paido orang mengeng, artinya meskipun digugat atau pokoknya digugat lah, tetap maju terus gitu. Karena memang begitu pakemnya seperti itu. Maka disebut dengan dongeng. Di paido orang mengeng. Dan beliau ini telah membuktikan bahwa dongeng itu adalah sebuah laku. Kenapa aku katakan dongeng itu sebuah laku? Karena tadi kan dongeng itu dipaido orang mengeng. Karena buktinya beliau dipaido oleh keadaan apapun orang mengeng. Buktinya sampai sekarang beliau diakui sebagai tokoh batik nasional, Mbah Cokro ini. Padahal dia belajar dari kecil secara otodidak. Cuman pada proses pemahaman tentang warna beliau memang belajar khusus di Jogja tahun sekira 85 tahun 18. Tapi selebihnya itu adalah otodidak. Beliau memang punya jiwa seni dan juga tentu saja melalui proses tapa brata. Itu pasti ada itu pemirsa. Jadi tidak seperti kalau kita sekarang ini aku sama beliau ini kan sambil guyon biar sahdu biar enak. Tapi sebenarnya proses beliau dalam menemukan motif-motif batik dan lain-lain itu jelas melakukan sesuai dengan tirakat. Itu ada proses tirakat. Ngoten nggih, ada proses tirakat. Tapi itu ya beliau-beliau yang tahu, kaum sepuh yang tahu bagaimana mereka berproses tirakat, bagaimana beliau-beliau ini terhubung dengan entitas yang lebih tinggi atau leluhur sehingga mendapatkan inspirasi tentang motif-motif apa yang harus digunakan, termasuk yang aku pakai ini. Motif beras gecer ini juga berdasarkan wangsit, berdasarkan petunjuk, dan beliau mendapatkan petunjuk itu. Jadi panjenengan kalau misalkan memang tertarik, terinspirasi untuk nguri-nguri, salah satunya adalah budaya batik, monggo. Beliau termasuk tokoh nasional. Bukan aku promo ya, tapi ini kenyataan. Kalau yang jenis sekitar sini atau apa, monggo silahkan
menekuni batik, atau paling tidak kalau ingin membeli batik ya silahkan datang pesan batik sesuai motif yang jenengan inginkan. Ya, Begitu bisa, yang ya. Sesuai motif yang jenengan inginkan. Beliau ini sebuah tokoh-tokoh nasional banyak yang kemari, termasuk artis-artis juga sudah sering kemari dari Jakarta itu biasanya mampir ke sini untuk mendapatkan cenderamata batik bakaran dari padi. Begitu nggih. Ini ceritanya udah lengkap ya, ya. Nah, ini lengkap, nanti jenengan kalau mau datang silakan. Matur nuwun nggih, Eyang, matur nuwun atas wejangan tentang batik, tentang dongeng dan cerita peralihan zaman. Pemirsa matur nuwun, sekali lagi ini tadi kita mengambil suatu take video untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kebetulan nih Eyangku ini termasuk tokoh nasional batik, khususnya di wilayah Pati dan sekitarnya, karena memang beliau ini sudah sering diundang untuk memberikan pelatihan. Untuk mendidik di kabupaten-kabupaten lain, di wilayah-wilayah lain, untuk bagaimana mengembangkan batik di wilayahnya masing-masing dan disesuaikan dengan ikon di masing-masing tempatnya. Karena beliau juga lah yang mampu menghadirkan ikon batik Pati yang disebut dengan Pati Bumi Minatani, adalah beliau ini. Jadi matur nuwun nggih pemirsa. Terima kasih Eyang sekali lagi atas wejangannya. Semoga ini menginspirasi generasi kami, generasi muda, untuk ikut mengembangkan budaya adiluhung, salah satunya batik yang sudah turun-temurun berdasarkan dari masa Majapahit. Matur nuwun Eyang. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.